Kita sering diajarkan bahwa untuk menjadi negara makmur, kita harus rakus. Kita harus memeras bumi sampai kering, membangun gedung pencakar langit setinggi ego para penguasa, dan membiarkan rakyatnya bertarung di bawah garis kemiskinan. Tapi di pojok utara bumi, ada sebuah bangsa yang memilih jalan berbeda. Dulu, mereka hanya sekumpulan nelayan miskin yang kedinginan. Namun hari ini mereka berdiri di atas tumpukan uang sebesar 1,6 triliun dolar sambil tetap memegang prinsip kesederhanaan yang bikin kita mengelus dada. Selamat datang di Relung Realita. Hari ini kita akan membahas anomali bernama Norwegia. Tahun 1969, saat dunia sedang gila-gilanya dengan revolusi industri, Norwegia menemukan emas hitam di bawah laut mereka. Di tangan negara lain, ini adalah resep instan menuju korupsi sistemik dan perang saudara. Tapi Norwegia, mereka tidak berpesta. Para politisinya justru duduk melingkar dan bertanya, bagaimana agar uang ini tidak merusak moral bangsa kita. Mereka sadar minyak adalah kutukan bagi mereka yang tidak siap mental. Maka lahirlah The Ten Commandments of Oil. Aturan mainnya jelas, minyak adalah milik publik, bukan milik elit politik atau korporasi asing. Mereka menciptakan Government Pension Fund Global. Dana ini bukan buat foya-foya bangun kota fiksi di tengah gurun. Ini adalah tabungan masa depan. Sistemnya sederhana, namun mematikan bagi para koruptor. Pemerintah hanya boleh menyentuh bunga hasil investasinya saja, yang maksimalnya hanya 3%. Artinya, setiap bayi yang lahir di Norwegia secara teknis sudah menjadi miliarder sejak tangisan pertama. Mereka tidak menjual masa depan demi gengsi masa kini. Sebuah konsep yang mungkin terasa asing di telinga kita yang terbiasa dengan proyek mangkrak. Pindah ke urusan kantong pribadi. Di sana, pajak adalah ibadah sosial. Bayangkan, Anda menyerahkan hampir setengah gaji Anda kepada negara. Kedengarannya seperti perampokan, tapi tidak bagi warga Norwegia. Sebab di sana, pajak kembali dalam bentuk yang nyata. Sekolah gratis kualitas dunia, rumah sakit yang memperlakukan buruh dan direktur dengan obat yang sama, hingga cuti orang tua yang sangat panjang. Di Norwegia, tidak ada orang yang terlalu miskin untuk berobat atau terlalu bodoh karena tidak punya biaya sekolah. Negara hadir bukan sebagai penagih hutang, tapi sebagai penjamin martabat. Ada satu hal yang tidak bisa kita beli dengan minyak, yaitu karakter. Bangsa ini punya filosofi Janteleven. Intinya, jangan merasa dirimu lebih hebat dari orang lain. Di saat kita di sini sibuk pamer barang mewah untuk dibilang sukses, di Norwegia pamer kekayaan justru dianggap memalukan. Kesetaraan bukan hanya slogan di baliho pemilu, tapi urat nadi kehidupan. Perbedaan gaji di sana sangat tipis. Sopir bus dan pengacara bisa duduk di kafe yang sama, minum kopi yang sama, tanpa ada sekat kelas sosial yang menyakitkan mata. Lalu, apa pelajaran untuk kita yang tinggal di negeri yang katanya punya segalanya ini? Norwegia membuktikan bahwa kekayaan sumber daya alam itu hanyalah angka di atas kertas. Kekayaan yang sebenarnya adalah kepercayaan. Tanpa transparansi, tanpa visi jangka panjang, dan tanpa rasa malu untuk pamer kekayaan di tengah penderitaan orang lain. Sumber daya alam kita hanya akan menjadi bahan rebutan para pemburu materi yang katanya gengsi jika tidak korupsi. Sebenarnya kita tidak butuh banyaknya sumber daya alam, tapi yang pasti kita hanya butuh sedikit lebih banyak kejujuran. Saya Relung Realita, sampai jumpa di video berikutnya.